Gerindra dan PKB makin mesra di tengah ramainya kocok komposisi koalisi ideal jelang Pilpres 2024. Sejumlah pertemuan diklaim semakin meningkatkan kedua partai dalam penjajakan koalisi. Lalu seberapa serius kemesraan Gerindra dan juga PKB akan berlanjut pada koalisi resmi? Dan potensialkah penjajakan ini melahirkan nama capres maupun cawapres dari internal kedua partai? Atau akankah ada nama lain? Bukankah PKB juga membangun komunikasi dengan PKS dan juga Demokrat? Mana kira-kira yang akan bermuara pada koalisi Pilpres 2024? Dan untuk mengulasnya sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada pertama Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait dan juga pengamat dan juga analis politik Ais Hikam. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Bram, Prof. Hikam. Baik, harapannya tentu dalam kondisi yang sehat ini Gus Jazilul dan juga Prof. Hikam begitu. Saya akan ke Gus Jazilul dulu. Ini kira-kira sudah 3 pertemuan begitu mulai dari para ketum bertemu sampai kemarin ada perwakilan DPW dan juga DPD begitu. Seberapa serius kemudian PKB dan juga Gerindra akan kemudian nanti berlabuh pada deklarasi resmi misalkan di koalisi jelang Pilpres nanti, Gus? Seperti apa? Tentu sangat serius dan kita membangun koalisi ini tahap demi tahap dari mulai ketua umum, DPP, wilayah dan seterusnya. Kenapa tahap demi tahap? Karena kami ingin koalisi atau kerjasama ini kerjasama yang simbiosis mutualisme, yang saling memberikan keuntungan kepada PKB dan Gerindra. Ibarat bunga dengan lebah. Jadi seandainya bertemu nanti PKB dengan Gerindra berjodoh dan sekarang sudah makin mesra, itu betul-betul terukur hasil dari koalisinya dan juga strateginya. Karena apa? Ini bukan hanya sekedar berjodoh, tetapi habis itu berjuang. Nah, tentu nanti juga platform-platformnya harus disusun bersama. Kalau kita bertemu antara PKB dan Gerindra dengan niat yang baik, terkoordinasi, kemudian bisa melakukan kerja-kerja produktif, insya Allah koalisi akan memenangkan. Dan perlu dicatat, pertemuan antara PKB dan Gerindra, kerjasama PKB dengan Gerindra, ini seumur-umur PKB berdiri baru kali ini. Jadi ini menjadi magnet buat kedua partai begitu. PKB juga merasa baru, punya teman baru, Gerindra juga punya teman baru. Dan untungnya kedua-duanya ini yang bertemu antar kedua ketua umum PKB dan ketua umum Partai Gerindra. Nah, dua-duanya ini panglima, satu panglima militer, dua panglima santri. Menurut saya ini bisa saling melengkapi sekaligus memberikan dampak yang positif nantinya buat Gerindra dan PKB, yang terpenting buat masyarakat Indonesia atau demi kebangkitan Indonesia Raya. Kira-kira begitu, Mas Bram. Baik, Gus, kalau Anda mengatakan dua panglima magnet baru, seakan-akan ini kok chemistry-nya makin lengket begitu ya. Ini kira-kira kalau ibarat sebuah hubungan, kapan kemudian akan diumumkan ke publik secara resmi begitu? Mengingat Koalisi Indonesia Bersatu kemarin lebih berani untuk duluan begitu, Gus. Ya, tentu semua ada penanggalannya ya. Kalau kita hitung pada tanggalan bahwa hajat ini baru akan dilaksanakan 14 Februari dan pendaftarannya bulan Oktober 2023. Masih lumayan lama. Biarlah kami berproses sehingga ini memberikan impact penasaran juga kepada publik, sekaligus menguji kepada kader-kader kita apakah betul koalisi atau kerjasama ini direspon secara baik juga oleh kader di bawah. Baik. Karena apapun nanti ini akan bekerja sama. Akan lebih baik dimulai memang dari komunikasi-komunikasi antar partai, antar pengurus, sehingga platform ke depan, kerja bersama, dan juga target-targetnya bisa tercapai secara baik. Dan memang ini kombinasi yang ideal menurut saya, sehingga memang responnya cepat. Jadi begitu connect antara pengurus, itu langsung ada gambar di angkot-angkot itu. Nggak tahu siapa yang bikin di Bekasi, di Jawa Barat pada umumnya itu langsung. Karena apa? Ini bagian dari cara kita menguji publik bahwa pasangan ini, bahwa pertemuan antara Gerindra dengan PKB ini mendapat respon yang positif dari publik. Dan ini menjadi modal
buat PKB dan Gerindra untuk memenangkan pertarungan di Pilpres. Baik, Gus, artinya ini kemudian tidak hanya mencoba kecocokan hingga grassroots atau akar rumput begitu ya, tapi juga testing the water ke publik begitu ya. Saya akan tanya bagaimana Prof Ikam melihat ini, Prof? Apakah memang sengaja dilempar dulu, melihat publik merespon, nanti baru jadi apa enggak nih kira-kira? Seperti itu, gimana Prof? Ya, secara umum menurut saya ya semuanya ini masih apa istilahnya itu lagi shopping around ya, lagi mencari-cari pasangan mana yang cocok. Ya, saya kira Gus Ami juga pernah ketemu tadi sudah ditayangkan dengan AHY, ya kan. Terus kemudian dengan Pak Prabowo, nanti juga bisa aja dengan misalnya yang lain lagi, misalnya dengan Mbak Puan apa segala macam. Nanti kan akan terjadi chemistry. Ya, misalnya saja tadi sudah ya dikatakan oleh Pak Jazilul bahwa pasangan ini cepat direaksi dengan baik. Ya mungkin juga demikian karena saya pernah mengatakan misalnya saja ya ini sambil guyon ya Pak Jazilul jangan marah ya ini istilahnya kan pasangannya ini namanya sudah ada juga namanya pasangan Boim kan begitu Bowo dan Imi. Tapi serius nih ya, kalau saya kan punya semacam formula ya, Mas Bram ya, bahwa yang paling ideal di dalam konteks sekarang bukan 20 tahun yang lalu atau katakanlah 15 tahun yang lalu. Yang sekarang ini kan demokrasi Indonesia sudah cukup matang. Tetapi gramatika dari politik kita ini juga masih belum bergeser terlalu jauh. Artinya kalau dilihat dari basis-basis masyarakat pendukung, tampaknya yang tetap menentukan itu adalah kelompok nasionalis dan Islam moderat. Nah, pasangan yang menurut saya paling ideal itu kalau nasionalis bertemu dengan atau bersama dengan Islam moderat. Yang juga rada ideal ini kalau terbalik, yaitu Islam moderat bersama dengan nasionalis. Nah, yang ideal bukan rada lagi, yang ideal yang ketiga adalah kalau nasionalis dengan nasionalis. Ya kan? Nah, tapi ada yang sama sekali kurang ideal kalau Islam moderat bersama Islam moderat juga, apalagi tidak moderat. Itu saya kira paling kurang moderat. Nah, kalau dilihat dari rumus saya tadi itu, Pak Prabowo dan Imin atau pasangan Boim ini, itu yang memang sangat ideal dalam rumus itu. Sama saja kalau misalnya nanti Pak Ganjar dengan misalnya siapa, Bu Khofifah atau Mahfud MD, atau pokoknya yang seperti tadi itulah. Nah, yang ideal nomor 2 kalau yang terbalik, Pak Imin atau Gus Ami dengan Pak Prabowo, Gus Ami dengan siapa. Tapi yang tidak ideal itu kalau membayangkan misalnya Gus Ami dengan Anies Baswedan, itu sama sekali kalau rumus saya ya, namanya juga pengamat politik kan bisa saja keliru-keliru gitu kan. Nah, tapi juga bisa saja sama-sama nasionalisnya, misalnya Pak Prabowo dengan Ganjar, itu kan juga powerful. Cuma masing-masing itu punya persoalan, misalnya yang paling ideal tadi kalau nasionalis dan Islam moderat. Katakanlah ini kita menggunakan skenario Pak Prabowo dan Gus Ami atau pasangan Boim. Ini juga ada persoalan, tapi ini akan bisa diatasi karena persoalan ini datang dari relasi atau hubungan antara misalnya basis massa Islam moderat sendiri, masih adanya ganjalan antara NU dengan PKB, misalnya begitu. Tapi ini nanti biar diselesaikan oleh Pak Jazil dan kawan-kawan, ya kan? Jadi masing-masing ada masalah, masing-masing ada solusinya. Tetapi menurut saya kalau memang benar ya PKB dan Gerindra ini memang mau serius, ini antara pasangan ideal dan rada ideal. Dua-duanya kalau dibalik jadi rada ideal, tapi kalau yang tadi, Boim tadi, insya Allah ini ya ideal. Atau Pak Prabowo nyari lagi Islam moderat yang lain. Nah, saya tidak tahu Pak Prabowo itu masih akan shopping around seperti Gus Ami atau sudah tetap dengan Gus Ami ini. Ini tanya aja sama Pak Jazil.
Baik, Prof, ini yang menjadi pertanyaan apakah koalisi ini kalau memang jadi begitu antara PKB dan juga Gerindra, apakah memang sudah memunculkan nama Caimin dan juga Prabowo Subianto sebagai calon begitu cawapres atau bagaimana sebaliknya? Bagaimana Gus? Sudahkah nama ini muncul? Kalau saya atau Pak Jazil nih? Gus Jazilul, silakan. Oh, oke. Ya. Saya lempar balik ke Gus Jazilul. Bagaimana? Sebelum saya jawab itu, saya memang sepakat dengan analisis dari Prof. Hikam, dan itu memang terjadi dari setiap pemilu ke pemilu, pasangan ideal atau kombinasi-kombinasi yang disebut ideal, kurang ideal, dan tidak ideal. Baik. Nah, antara Gus Muhaimin dengan Pak Prabowo ini sudah dianggap ideal oleh Gus Hikam, bahkan ada singkatannya BOM tadi itu. Jadi, ya, nah, tetapi begini, ini semuanya masih dalam proses dan lebih simpel karena ini dua partai. Ya. Jadi dua partai ini sudah cukup untuk memenuhi syarat presidensial threshold atau ambang batas mencalonkan presiden. Nah, kalau kedua tokoh ini sudah bertemu kemudian bicara, lebih simpel dan lebih mudah. Karena apa? Sama-sama pegang tiket. Katakanlah Prof. Hikam tadi menyebut misalkan ada pasangan yang lain, tentu kan mencari tiket juga dari partai yang lain karena Gerindra itu tidak cukup dengan Gerindra saja. Nah, oleh sebab itu yang saya sebut simbiosis mutualisme itu sejak mulai dari pasangan, sejak mulai dari tiket, sampai juga cara kerja di lapangan, sampai menemukan atau sampai pada target kemenangan. Jadi soal kendala-kendala misalkan di dalam perjalanan justru itu yang sekarang kita komunikasikan juga bersama Gerindra dan juga Gerindra bersama PKB. Karena setiap partai politik juga punya tradisi, punya cara kerja, punya networking yang berbeda-beda. Tetapi alhamdulillah sepanjang pengetahuan kami, Pak Prabowo juga diterima oleh networking para kiai. Demikian juga Gus Muhaimin diterima oleh kalangan nasionalis karena beliau juga seringkali menyampaikan visi-visi kebangsaan. Nah, baik, dari sinilah menurut saya kombinasi ini rasanya gitu buat Gerindra dengan PKB sulit untuk berpisah. Baik. Ya, karena ini menemukan titik temunya gitu, Mas. Jadi tinggal saja nanti dipastikan siapa Pak Prabowo presiden atau Gus Muhaimin yang presiden, tentu memiliki kans masing-masing dengan cara atau mengukur variabelnya masing-masing. Baik, tapi rasanya pertanyaan saya tidak dijawab oleh Gus Jazilul begitu. Apakah nama Pak Prabowo, nama Caimin ini sudah terjawab atau sudah keluar atau belum? Tapi ditahan dulu Gus Jazilul dan juga Prof. Hikam. Kita akan jeda sejenak, kita akan lanjut setelah jeda sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita akan lanjutkan diskusi terkait Gerindra PKB yang makin mesra jelang Pilpres 2024. Saya akan ke Gus Jazilul lagi. Begitu tadi sebelum jeda kita mempertanyakan kenapa kemudian nama Pak Prabowo, nama Caimin ini rasanya kok pelan sekali dikeluarkan, hati-hati sekali. Padahal Prof. Hikam tadi sudah punya nama singkatan begitu, Gus. Bagaimana, Gus? Ya tentu kita menghormati masing-masing ya, karena apa? PKB juga Gus Muhaimin juga punya mandat yang diberikan untuk maju menjadi calon presiden. Demikian juga kabarnya Pak Prabowo belum menyampaikan juga kepada kadernya akan maju menjadi calon presiden. Jadi kita memang bukan hati-hati, itu hanya soal menghormati mekanisme partai masing-masing. Nanti tentu akan ada dialog, namanya juga koalisi, namanya juga kerjasama. Baik. Yang lebih dikurangi, yang kurang ditambahi, itu namanya melengkapi. Nah, tinggal dua nama itu saja kok, antara Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Kata Prof. Hikam tadi kan dua-dua ideal. Jadi Prabowo Gus Muhaimin ideal, Gus Muhaimin Prabowo ideal. Jadi ya nanti dilihat, dipelajari dan ditimbang-timbang mana yang memiliki kemungkinan besar untuk menjadi pemenang. Karena apa? Nggak ada gunanya misalkan kita berkoalisi, bekerja sama, hasilnya kalah. Apa yang mau dijalankan? Baik. Nah, inilah dan juga tidak terburu-buru untuk
kemudian siapa memasang-masangkan yang ada, karena itu lebih baik buat PKB dan Gerindra supaya sama-sama mengukur diri. Lebih baik kita mengconnecting struktur yang ada, bekerja sama di masing-masing tingkatan. Soal presiden dan wakil presiden tidak akan jauh dari dua nama itu. Baik. Meskipun PKB dan Gerindra masih membuka kerjasama dengan partai yang lain. Baik, Gus, artinya ketika Anda klaim ini ideal dan saling melengkapi, menutup nama lain begitu kira-kira ketika memang dua partai ini akan berkoalisi nanti, begitu Gus? Ya karena itu sudah paling ideal, bukan menutup, karena sudah ideal, kecuali ada yang super ideal. Kalau menurut kami, saya sepakat dengan Prof. Hikam tadi, dari ideal, setengah ideal dan kurang ideal gitu, atau ideal kedua. Kalau ada yang kemudian super ideal, politik ini kan menghitung fakta-fakta dan juga realitas yang berkembang. Baik. Jadi kita tidak bisa kemudian, kata orang Jawa, patok bangkrong. Pokoknya ini, kemudian tidak bermanfaat karena kalah. Nah, lebih baik kita menggunakan waktu yang cukup untuk kita melakukan dialog, membahas platform, figur, pola kerjasama, sampai kita menuju kemenangan. Kalau soal figur sudah jelas kok. Di PKB nggak akan ada figur lain kecuali Gus Muhaimin, menurut pandangan saya. Di Gerindra tidak akan ada figur lain kalau Pak Prabowo tetap maju presiden. Kecuali nanti misalnya Gerindra tidak, atau Pak Prabowo tidak maju. Nah itu pasti mencari pola lagi siapa dari tokoh-tokoh yang ada gitu. Baik. Baik, kalau saya mencuplik kategori Anda tadi super ideal begitu akan sangat memungkinkan rasanya memunculkan di antara dua kandidat tadi begitu ya. Saya ke Prof. Hikam. Prof, apakah nanti kemudian mesra-mesra di publik ini jangan-jangan berakhir dengan nanggung begitu karena ternyata kalau jadi koalisi calonnya dari luar partai ternyata. Bagaimana Prof kira-kira? Ya biasa aja kan, rumus saya tadi kan tidak menunjuk nama-nama ya. Makanya saya setuju juga dengan Pak Jazilul, kemungkinan berubah dari Pak Prabowo itu juga masih ada. Ya sekarang itu misalnya ada gosip ini ya, tidak benar tapi gosip. Misalnya Pak Prabowo mungkin saja tidak tertarik nyalon, misalnya kan. Itu kan bisa berubah lagi. Tapi formulanya tetap, formulanya itu yang paling ideal untuk Republik kita saat ini, itu adalah pasangan yang pertama nasionalis, yang kedua adalah Islam moderat. Begitu loh Mas. Jadi, tapi ini juga bukan dalam pengertian ideologis. Karena apa? Karena di dalam kalangan nasionalis tadi itu juga banyak Islam moderatnya, tapi hanya namanya kelompoknya itu kelompok dari sana. Nah seperti juga Islam moderat itu jangan dikira kelompok nasionalis nggak ada yang di situ, cuma namanya adalah kelompok Islam moderat itu aja. Nah masalah orangnya ini, siapa orangnya, apakah akan ketemu betul Pak Prabowo dengan Pak Gus Ami, itu masih ada proses. Dan dalam politik Indonesia itu 6 bulan sebelum coblosan itu masih bisa dipakai perubahan-perubahan. Ingat, yang namanya wakil presiden yang namanya Pak Ma'ruf Amin dengan Pak Mahfud itu selisihnya cuma berapa? Cuma 4 jam, coba bayangkan. Masih bisa geser-geser kayak gitu. Baik. Nah ini apalagi sekarang ini lebih bebas kan. Tetapi kalau ada partai-partai yang mulai mengerucut di dalam shopping around tadi itu, memang agak lebih baik. Apalagi itu artinya mereka sudah punya self confidence yang tinggi dan tinggal membereskan masalah-masalah yang tadi saya sebut. Dan jangan mencoba-coba untuk meremehkan persoalan misalnya yang tadi saya sebut antara ganjalan NU dengan PKB atau internal PKB atau internal NU. Jangan meremehkan itu. Jangan, wah ini gampang sekali. Nggak bisa begitu. Baik. Ya, tetapi kalau itu sudah disadari bahwa masih ada masalah, akan ada bagian dari PKB misalnya yang dikerahkan untuk menyelesaikan masalah ini. Atau dalam Gerindra juga saya kira jangan underestimate bahwa karena dia sudah dimasukkan dalam kelompok nasionalis, dianggap semua nasionalis cocok dengan Gerindra, belum tentu. Karena basis masa PDIP misalnya belum tentu akan senang dengan yang dari Gerindra. Tapi kalau itu sudah disadari, maka akan terjadi proses kampanye yang lebih serius untuk
menggalang mereka begitu. Nah, Baik. sebaliknya juga kalau yang dari nasionalis tadi bukan Pak Prabowo, misalnya nanti di dalam proses-proses terakhir ternyata muncul nama lain seperti misalnya Ganjar misalnya. Ya Mhm. PKB tentu akan menyesuaikan juga. Tapi pasangan rumus ideal tadi itu tetap bersama kita. Karena apa? Karena sejak pasca reformasi ini Indonesia tidak bisa lagi didikte oleh misalnya apa satu kelompok yang berkuasa, yang hegemonik lagi. Tapi sekarang rakyat sudah mempunyai kemampuan untuk memilih. Nah, Baik. sayangnya memang pola-pola yang tradisional seperti yang saya katakan rumus tadi itu masih belum bergeser banyak. Mungkin 50 tahun lagi atau apa kalau demokrasi kita semakin bagus, tidak relevan lagi nasionalis dan Islam moderat mungkin sudah tidak relevan lagi. Tapi untuk saat ini masih menurut saya ya mungkin saya salah juga mungkin masih relevan dan itu Baik. yang saya kira disadari juga oleh Pak Ami, Gus Ami dan juga oleh Gerindra insya Allah. Baik, artinya tidak ada yang pasti begitu ya tentang last minute begitu Prof ya, politik apalagi nama Oh calon yang iya, akan ya keluar. betul Anda Baik. Mas. Baik, Betul Mas. ini menarik kemudian tadi Prof Ikam juga menyinggung sedikit soal adanya ganjalan di internal begitu. Nah, saya akan ke Gus Jazilul. Beberapa waktu yang lalu kita tahu ada sindir-menyindir begitu tweet antara Caimin dan juga Mbak Yeni Wahid begitu. Nah, apakah ini kemudian jadi ganjalan? Banyak pihak mengatakan ini seakan-akan gesekan PKB dengan Nahdien gitu. Bagaimana Gus? Ya, tentu kalau itu dianggap sebagai ya apa namanya ganjalan, PKB harus melakukan komunikasi dan cara-cara untuk kemudian di rumah tangga Nahdlatul Ulama ini atau di rumah tangga kita kemudian terjadi satu fokus pada calon. Sebab pengalaman selama ini terkadang itu di tubuh Nahdlatul Ulama itu muncul dua nama. Pernah dulu di tubuh Nahdlatul Ulama itu Kiai Haji Hashim Muzadi berpasangan dengan Ibu Mega, Gus Solah dengan Wiranto. Jadi itu juga menambah kepusingan. Tetapi di 2019 PKB berhasil untuk memajukan satu nama saja, Kiai Ma'ruf Amin bersama Nahdlatul Ulama. Nah itu ideal di dalam rumah tangga NU. Apa yang disampaikan oleh Prof Ikam tadi, setidaknya kami dari rumah tangga Nahdlatul Ulama atau Islam moderat ini kalau bisa memunculkan satu nama, apakah di Wapres, apakah di Presiden, supaya apa? Supaya kemungkinan kader dari Nahdlatul Ulama itu bisa memimpin Indonesia, itu bisa betul-betul peluangnya besar. Karena apa? Karena kalau dilihat dari jumlah anggota Nahdlatul Ulama atau yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama, itu sebenarnya sanggup untuk memenangkan Pilpres. Cuman sayangnya seringkali belum ada tokoh yang mampu itu untuk satu-satunya kemudian bisa mengikat kekuatan Nahdlatul Ulama di dalam proses Pilpres. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof Ikam tadi itu sesungguhnya adalah pola-pola yang seringkali terjadi di tubuh Nahdlatul Ulama dan juga harus diantisipasi oleh Partai Kebangkitan Bangsa termasuk Gus Muhaimin dan kita semua, agar apa yang menjadi misi dari Nahdlatul Ulama, apa yang menjadi misi dari PKB, khususnya di bidang politik, di dakwah, atau di jalur politik ini betul-betul memiliki manfaat dan simbol yang bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat bangsa Indonesia yang lebih luas. Jadi bagi PKB atau bagi NU, memang selalu ada masalah, tetapi biasanya sering kita bisa mencapai titik temu pada akhirnya nanti. Baik. Melihat fakta-fakta yang berkembang. Baik, namun hari ini tetap PKB juga akan melakukan komunikasi-komunikasi sekaligus membangun apa namanya relasi dan interaksi yang lebih intensif karena memang NU dan PKB ibarat dua sisi mata uang gitu. Baik, artinya sudah ada langkah konsolidasi begitu Gus, misalkan dari Nahdlatul Ulama dengan PKB pasca ada kemarin sindir-sindir tweet antara. Secara struktural sebenarnya tidak sudah ada secara struktural di bawah di Jawa Timur, di Jawa Tengah itu hubungan antara DPC PKB dengan PCNU itu cukup bagus dan sangat bagus bahkan. Banyak kantor-kantor MWCNU yang dibangun oleh PKB.
apakah di Jawa Timur atau di Jawa Tengah dan di daerah-daerah lain. Baik. Nah, yang lebih penting menurut saya bahwa kerjasama atau khidmah PKB kepada NU itu dijalankan saja, tidak usah diucapkan hanya menjadi ucapan, tetapi ini menjadi praktek sehari-hari yang harus dilakukan juga oleh kader PKB, dan itu yang memang menjadi program dari PKB selama ini. Baik, oke, baik. Walaupun diklaim begitu dalam kondisi yang baik-baik saja, apalagi di grassroots ada komunikasi yang cukup baik, begitu. Saya akan ke Prof. Hikam. Prof, bagaimana Justru kemudian? Sekarang menurut saya Bagaimana Gus? Silakan. justru hari ini memang kita di PBNU, justru hari ini kita juga merasa bahwa perlu penataan yang baik karena beberapa hal yang musibah lah kira-kira yang mengenai PBNU, dan ini bagi PKB atau bagi saya yang betul-betul kader NU, Mas Hikam atau Prof Hikam yang juga kader NU akan merasakan bahwa ada soal di tubuh itu sendiri. Baik. Nah, ini menurut ini perlu menjadi bagian yang kita koreksi bersama-sama, apalagi nanti kalau menuju perhelatan di Pilpres. Karena apa? Karena NU itu platformnya adalah akhlakul karimah, organisasi keulamaan yang menjunjung tinggi moralitas, akhlak, begitu. Baik. Makanya buat PKB akan jadi soal karena sepanjang PKB juga menjunjung akhlakul karimah, melakukan hal-hal yang baik. Saya pikir itu. Baik Gus, saya akan minta komentar dari Prof. Hikam. Begitu Prof, bagaimana kemudian ketika internal rasanya masih ada ganjalan, ini juga akan mempengaruhi misalkan komunikasi atau koalisi bahkan nantinya dengan banyak pihak di luar PKB begitu Prof untuk 2024 sendiri? Ya kalau saya ya sebagai pengamat politik yang rada familiar lah dengan NU dan PKB ya, itu biasanya ada cara yang lebih menggunakan cara adat atau cara kultural ya. Jadi tidak menggunakan cara-cara yang misalnya saja menggunakan media atau rapat di media istilahnya orang NU itu, tapi diselesaikan secara internal, dan di situ ada lembaga yang memang bisa dipakai, misalnya para sesepuh di dalam Suriah di NU dan juga Dewan Syuro kalau ada di PKB itu bisa melakukan rundingan untuk menyelesaikan persoalan itu. Baik. Tapi yang disinggung oleh Pak Jazilul tadi memang sangat penting. Karena apa? Baik PKB maupun NU dalam hal ini PBNU memang ya sedang menghadapi persoalan yang terkait dengan persoalan hukum, persoalan etika, persoalan yang terkait dengan tudingan-tudingan melakukan tipikor atau terlibat dituduh tipikor. Ini juga akan menjadi bagian dari persoalan. Nah, saya kira di dalam masalah ini Gerindra mungkin tidak seberat PKB dan NU, tapi yang saya juga agak sedikit prihatin dengan PKB dan dengan Gerindra maksud saya. Dan PKB sudah mulai bisa mengatasi, yaitu platform apa yang kira-kira akan diajukan oleh Gerindra ini loh Mas, untuk Republik Indonesia ini. Saya belum pernah dengar sedikit pun dari Gerindra ini, dari Pak Prabowo. Tidak seperti waktu ada Pilpres 2014 dan 2019. Sekarang ini saya belum dengar apa-apa yang dikemukakan oleh Gerindra oleh Pak Prabowo. Kalau PKB paling tidak sudah ada buku tebal yang barusan dibedah itu yang paling tidak bisa dipakai untuk menunjukkan pada rakyat ini loh platform yang dimiliki PKB. Nanti biar diuji oleh masyarakat. Tapi kalau Gerindra mau menjadi orang yang pertama supaya ideal tadi, tapi nggak punya platform, nanti terus bagaimana kalau ada yang tanya platform sampean mana? Masa akan bilang, oh kita akan menggunakan PKB, masa lagi gitu? Kan nggak enak banget itu. Nah kalau memang mau bikin PKB ya PKB-nya yang nomor 1 dong, jangan nomor 2 kan begitu. Nah oleh karena itu saya minta agar supaya Gerindra dan Pak Prabowo itu ya sudah mulai ngomong kira-kira apa yang mau dilakukan. Apakah mau menjadi pelanjut Pak Jokowi, continuation dari Pak Jokowi? Artinya nanti continuation itu adalah utangnya makin banyak. Ya, kemudian kesejahteraannya juga akan persoalan. Human right juga akan turun. Pemberantasan korupsi juga
turun, demokrasi juga indeksnya turun. Masa begitu yang akan dipakai? Ya kan enggak. Baik, Nah, Prof. setidak-tidaknya dalam hal ini saya appreciate pada PKB soal rakyat percaya dengan enggak itu kan nanti bisa didiskusikan dalam ruang publik. Paling tidak PKB punya itu sekarang ini apa namanya yang disebut calon platform politik mereka itu sudah ada. Itu yang saya agak sayangkan, Mas Bram. Baik, baik. Kita akan kembali ke soal kemesraan. Saya akan ke Gus Jazilul lagi nih. Apakah jangan-jangan memang belum ada nama selain kita menunggu last minute seperti yang kita bahas sebelumnya tadi? Jangan-jangan memang karena masih menunggu nih komunikasi di PKS dan juga Demokrat. Mengingat di tengah bulan lalu ada komunikasi PKB, PKS, Demokrat. Bagaimana, Gus? Ya tentu seperti Prof. Ikam sampaikan, PKB ini juga bukan hanya atau koalisi PKB Gerindra ini bukan hanya mengadu nama-nama, tetapi juga platform. Jadi kami memang betul Prof. Sampai hari ini Pak Prabowo belum menyatakan ke publik untuk menjadi calon presiden. Mungkin dari situ platformnya juga belum disampaikan ke publik. Baik. Kalau PKB sudah punya platform jalan politik kesejahteraan yang dibuat atau disusun oleh Pak Muhaimin Iskandar. Nah, terkait dengan partai-partai yang lain, memang terbuka kemungkinan untuk kerjasama jika platform dan figurnya itu memang menunjukkan tanda-tanda bahwa ini memiliki kekuatan untuk bisa dijalankan platformnya, artinya menang. Jadi PKS, saya sampai hari ini masih membangun hubungan baik dengan PKS, dengan Demokrat, termasuk juga Nasdem. Kalau PDIP mungkin beda cara komunikasinya ya. Baik. Artinya di kami itu tetap melakukan komunikasi karena apa? Karena masih belum sempurna semuanya, karena waktunya masih panjang. Yang ada, yang sering dipertanyakan kan hanya soal figur. Ya. Siapa figurnya? Kedua elektoralnya. Itu sering saya bantah. Hari ini mestinya seperti Prof. Ikam itu mempertanyakan apa platformnya, apa yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia, mau melanjutkan yang ada atau kita memberikan sesuatu pembaruan ke depan. Nah, biasanya pikiran-pikiran itu dikalahkan dengan angka-angka elektoral, Prof. Ikam dan Mas Bram. Menurut saya, padahal angka-angka elektoral ini juga nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa perlu saya sampaikan itu? Karena orang yang melakukan survei tidak pernah mempertanggungjawabkan dari mana dana surveinya. Baik, baik Gus. Iya, siapa yang melakukan itu? Gitu. Karena apa? Kami juga menggunakan lembaga survei yang kami bayar, justru tidak kami ungkap kepada publik. Karena untuk kepentingan kita dalam rangka menyusun langkah-langkah gitu. Baik. Nah, sementara ketika elektoral yang selalu menjadi perbincangan, yang selalu dikedepankan, padahal pemilu masih 1,5 tahun, maka PKB lebih baik mencari momentum. Saya yakin dalam 1,5 tahun ke depan masih ada momentum-momentum yang akan menjadikan seseorang bisa naik atau bisa turun, bisa meroket atau bisa baliknya. Baik. Yang saat ini belum terdapat di survei gitu. Baik, artinya menunggu momentum begitu ya, apakah nanti akan diumumkan bersama Gerindra atau dengan yang lain. Terakhir, saya ingin ke Prof. Ikam. Prof, kalau kita lihat begitu angka kursi DPR hari ini ada sekitar 22,44% ketika Gerindra dan PKB akan jadi. Apakah memungkinkan, Prof, PKS dan juga Demokrat akan bergabung nanti? Ini ya Mas ya, kalau kita bicara tentang syarat rukun itu menarik memang. Kalau secara rukunnya saja, itu Gerindra sama PKB sudah selesai, sudah cukup. Ya tapi kan syaratnya itu kan macam-macam untuk menjadi menang. Jadi kita itu bukan memenuhi rukunnya saja, tapi juga syaratnya di dalam perhelatan pilpres itu supaya menang. Kalau cuma pokoknya ikut ya, tadi itu coba asal sudah lebih dari 20% ya sudah. Tapi kalau kita mau menang, artinya yang dipentingkan sekarang setelah memenuhi rukun tadi adalah bagaimana basis yang akan menjadi pemilih. Baik. Nah, saya selalu menggunakan prinsip bahwa model sekarang ini yang menjadi basis kuat itu antara lain adalah para pemilih NU. Kenapa? Karena pemilih NU sudah terbuktikan 2 kali pemilu, itu termasuk dalam tanda petik utuh, Mas. Baik. Sementara yang nasionalis dan yang lainnya itu masih bisa untuk bergeser-geser.
Nah, Baik. oleh karena itu, kalau saya tidak terlalu care dengan masalah berapa partai yang menjadi pendukung atau pengusung. Asal sudah memenuhi rukun tadi sudah selesai. Yang kemudian yang harus diperjuangkan habis-habisan adalah bagaimana keutuhan dari basis massa ini. Baik. Jadi Anda misalnya didukung oleh katakanlah 5 partai, tapi kalau Anda basisnya kesana kemari ya nggak akan menang menurut saya. Ya cuma memenuhi rukunnya itu saja supaya boleh mencalonkan gitu. Baik. Ya itulah cara ngakali sistem pemilu kita ini. Ya. Jangan terlalu sibuk dengan soal rukun, walaupun itu penting sekali. Tanpa rukun nggak sah semua. Baik, artinya Itu tidak. kalau menggunakan analogi. Baik, Prof. Artinya Gimana? tidak hanya harus berjodoh, tapi harus berjuang bersama. Itu seperti yang paling penting ya untuk menuju di 2024. Oh pasti, Baik. pastilah Mas. Pastilah, makanya masih kemungkinan itu ada. Kalau kamu nggak punya platform, gua aja Baik. yang nomor 1, lu nomor 2. Kan Baik, Prof. begitu. Baik, Bisa juga kita akan lihat nanti akan seperti apa lagi kemesraannya, apakah semakin mesra atau jangan-jangan mesra dengan lainnya begitu. Terima kasih analis politik Prof. Aisyikam dan juga Wakil Ketua Umum Gerindra Jazilul Fawait yang telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, salam sehat selalu. Malam. Assalamualaikum.